Pemirsa, mendekati tahun politik 2024, netralitas aparatur sipil negara, personel TNI dan Polri kembali menjadi sorotan publik. Khusus ASN untuk menjamin netralitasnya, pemerintah sudah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Mendekati tahun politik 2024, netralitas aparatur sipil negara serta personil TNI dan Polri kembali menjadi sorotan publik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun menekankan netralitas ASN serta personil TNI Polri selama pemilu 2024 harus menjadi komitmen bersama. Sekarang ini bukan yang pertama ya, kalau nggak salah sudah kelima kita ini. Jadi sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturannya, sudah ada komitmennya bahwa pemilu itu diselenggarakan dengan jujur, adil ya, jurdil, rahasia. Karena itu semua petugas, aparat, ASN, TNI, Polri, semuanya sudah ada aturannya untuk bersikap netral. Ya. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan karena itu kita memang meminta supaya di lapangan para petugas kita, pelaksana kita, baik dari TNI, Polri maupun dari ASN, itu harus menjaga netralitas. Saya kira itu komitmen bersama. Khusus ASN, untuk menjamin netralitasnya, pemerintah sudah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan pemilu. Hadirnya SKB netralitas diharapkan akan mempermudah ASN dalam memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan terkait larangan pose jari bagi aparatur sipil negara ASN demi menjaga netralitas selama masa pemilu 2024. 10 pose jari yang sebaiknya dihindari selama masa pemilu, mulai dari pose membentuk simbol hati ala Korea Selatan hingga pose membentuk simbol oke dengan 3 jari diangkat. Para ASN juga dilarang untuk mengunggah foto bersama tim sukses dengan menampilkan dan memeragakan, menunjukkan keberpihakan dan atau menggunakan atribut partai politik. Apabila para ASN terbukti melanggar aturan ketentuan netralitas, maka diancam hukuman, mulai dari sanksi moral tertutup hingga pemberhentian. Kondisi politik di tanah air boleh saja hangat atau memanas. Namun ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang berlaga di pemilu maupun pemilu kada. Meskipun para ASN memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung. Tim TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, seperti apa sebenarnya tanggapan ASN yang ada di ibu kota perihal aturan tadi ya, jari-jari nggak boleh lagi tuh sambil foto, Sira ya? Kita memang harus di sini ASN harus netral ya Mbak ya, tidak boleh berpihak. Nah, salah satu bentuk netralitasnya itu sampai ke pose dalam berfoto seperti itu. Itu sebagai bentuk netralitas? Iya, banyak sih sebenarnya bagian-bagian dari kita untuk menunjukkan sikap netralitas dalam menghadapi tahun politik. Cuman ya salah satunya ya pose dalam berfoto sih itu. Saya
kita PNS sudah menandatangani fakta integritas. Jadi kalau lihat sesuatu mendingan nggak usah beri tanggapan karena itu menyangkut netralitas PNS ASN. Ya, saya kira soal pose seperti itu memang kita harus berhati-hati ya, karena kan ASN sudah ada aturannya masing-masing. Sudah ada aturan yang mengikat sehingga dilarang untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon secara terbuka. Pemerintah mengatur larangan pose foto aparatur sipil negara ASN yang diunggah ke media sosial. Berdasarkan SKB 5 Kementerian Lembaga tentang Netralitas ASN, setidaknya ada 10 jenis pose foto yang sebaiknya tidak dilakukan ASN selama masa pemilu 2024. Dan berikut pose-posenya yang dilarang, yaitu pose membentuk simbol hati ala Korea Selatan, ini dilarang. Kemudian ada pun pose selanjutnya yaitu pose dengan jempol ke atas. Ini juga tidak boleh dilakukan. Kemudian pose jari tangan berjumlah 3. Kemudian pose dengan jari metal, ini juga tidak boleh dilakukan. Pose tangan membentuk pistol tidak boleh dilakukan. Kemudian pose tangan dengan mengangkat telunjuk juga tidak boleh dilakukan. Pose tangan angka 2 ini juga tidak boleh dilakukan. Kemudian pose tangan membentuk telepon. Jadi pose apa ya Sira yang bisa dilakukan Pak? Nah, nanti kita juga akan membahasnya ya. Nah, ini pose memperlihatkan jari tangan juga tidak boleh, sebenarnya ada aturan-aturan tertentu yang memang menyatakan sudah tidak boleh dilakukan. Pose membentuk simbol oke juga dengan 3 jari yang diangkat juga nggak boleh karena menentukan ataupun menunjukkan itu nomor peserta capres ya. Yang tadi mungkin foto gaya bebas ibu dan bapak. Nah, sekarang agak susah kan sekarang kan. Harus dipikirkan terlebih dahulu ya. Gaya bebas. ASN dilarang untuk menyukai konten. Jadi like akun media sosial peserta pemilu nggak boleh sama sekali. Apalagi ketahuan, nggak ketahuan juga nggak boleh. Tapi mungkin ada pengawasan-pengawasan tertentu bahkan bagaimana gitu nih. ASN juga dilarang memberi komentar. Komen aja udah nggak boleh lagi nih di akun media sosial peserta pemilu. Membagikan share konten akun media sosial peserta pemilu. Hati-hati, jadi bapak-bapak yang ASN juga harus melarang ibunya di rumah. Biasa ibunya yang kelepasan kan Siraya. Suka forward ya. Nah, ASN juga dilarang bergabung atau mengikuti akun ataupun grup kampanye pemenangan peserta pemilu. Ini nih ya, larangan. Kalau bisa langsung unfollow sekarang, dari sekarang. Mungkin dulu pernah nge-follow langsung unfollow sekarang. Kalau udah keburu follow gimana tuh langsung di-unfollow ya? Jangan sampai diblokir tapi, jangan sampai diblokir. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan terbaru untuk para aparatur sipil negara jelang pemilu 2024. Aturan ini berkaitan dengan pose foto yang diperbolehkan oleh ASN untuk diunggah di media sosial mereka. Lantas sebenarnya bagaimana cara menjaga netralitas ASN selama pemilu 2024? Sudah bergabung bersama kami PLH Deputi Bidang SDM Aparatur yang juga Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB. Bapak Abbas Subagja. Selamat sore. Selamat sore, Mas Andrew, Mbak Sera. Iya, Pak Abbas, sebenarnya sejumlah kasus ini kan muncul ke publik hingga netralitas ASN juga akhirnya dipertanyakan. Salah satunya viral ASN Kabupaten Boyolali yang diarahkan memilih capres tertentu. Pendapat Bapak? Ya, makasih. Jadi yang pertama bahwa kita sekarang sudah punya undang-undang. Ada kata kunci di situ. Yang pertama, asas ASN itu adalah, dalam manajemen ASN itu adalah netralitas. Kewajibannya salah satunya menjaga netralitas. Jadi di undang-undang besarnya saja kita sudah dikunci. Kenapa itu harus dilakukan? Karena kenapa? ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, ya, sebagai perumus kebijakan publik, ya, sebagai pelaksana pelayanan publik. Kemudian sebagai perekat NKRI. Ini bisa dibayangkan nih Mas Andro, Mbak Sena, kalau ASN kita tidak netral, yang jumlahnya 4,2 juta lebih. Apalagi yang masuk di birokrasi itu saat ini kan bukan hanya PNS,
tapi juga ada P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Belum lagi tenaga honorer dan sebagainya. Jadi banyak sekarang ini ASN juga, tadi yang di luar ASN yang bekerja, yang sekarang ini sedang kita tata untuk menjadi ASN. Jadi sepanjang dia dibiayai oleh APBN, APBD, maka memang harusnya netral karena posisinya ada di birokrasi pemerintah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, pembinaan. Jadi pembinaan itu ada usaha, ada tindakan, ada kegiatan yang ditujukan ya untuk mewujudkan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, siapapun pemimpinnya, ASN itu harus tetap loyal gitu ya. Pasca pemilu ya. Kemudian yang kedua ada aspek pengawasan ya. Pengawasan itu apa? Usaha kita untuk menjamin netralitasnya, bahwa penyelenggaraan pemilu itu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan SKB itu menunjukkan bahwa kita sudah punya undang-undangnya ya. Kita juga punya PP tentang kode etik. Kita juga punya PP tentang disiplin, PP 94 ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana implementasinya? Nah, SKB ini ya, tadi ada Kemenpan, ada Bawaslu, ada Kemendagri ya, kemudian juga ada BKN, ada KSN, ingin mewujudkan itu supaya ASN kita itu tetap memposisikan dirinya sebagai pelayan publik yang tidak berafiliasi dengan kelompok, individu manapun juga ya. Nah, oleh sebab itu tadi ketika ini tadi seru tuh diskusinya, simbol-simbol aja nggak sulit gitu, menjadi perdebatan yang luar biasa. Ya memang itu bagian. Karena media sosial kita sekarang ini luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai dengan simbol-simbol tadi ya, seolah-olah ASN kita berafiliasi kepada kelompok-kelompok tertentu, capres tertentu ya, partai politik tertentu. Nah, ini jangan sampai ada tafsir-tafsir yang mengarah ke sana. Nah, oleh sebab itu, tadi ada beberapa rincian sebetulnya di dalam SKB itu yang menjadi pedoman bagi para ASN. Nah, kalau sekarang tadi kan ada memperagakan yang seolah-olah bisa ditafsirkan dia mengarah kepada calon atau partai politik tertentu, maka itu harus kita antisipasi dari awal, ya, antisipasi dari awal. Nah, dengan demikian posisi ASN itu tetap bisa dalam posisi netral, dan ini juga kita ingin menumbuhkan kepercayaan publik bahwa ASN kita itu memang ya tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Nah, barangkali ini prinsip-prinsip dasarnya yang harus dimaknai dengan baik oleh para ASN kita. Bukan persoalan larangannya, tapi persoalan nanti dampak terhadap aparatur sipil negaranya, juga terhadap masyarakat, sehingga nanti akan punya tafsir yang berbeda-beda. Nah, barangkali ini Mas Andro, Mbak Sena ya yang harus kita lihat. Jadi jangan sampai ini menambah suasana jadi tidak baik bagi ASN. Nah, apalagi ASN itu juga punya kode etik, punya kode perilaku, ya, dan itu ada di dalam undang-undang, ya, Undang-Undang 20 2023. Saya kira teman-teman ASN juga saat ini sudah mendapatkan sosialisasi karena ada kewajiban dari para PPK, ya, pejabat pembina kepegawaian, baik itu bupati, wali kota, ya, gubernur, ya, kemudian juga menteri, kepala LPNK dan sebagainya, ya, jajarannya itu sudah juga memberikan pemahaman dan sosialisasi apa yang harus dilakukan oleh ASN menjelang pemilu ini. Ya. Pak Aba Subagja. Nah, barangkali itu tuh Mas Andro, Mbak. Tapi seperti ini, Pak Aba, mungkin sosialisasi sudah dilakukan, tapi seberapa efektif dan sejauh mana bisa dicerna oleh seluruh ASN di Indonesia? Karena ada orang yang satu orang tapi punya 2-3 akun, Pak. Yang satu nama asli, yang duanya anonim. Itu kan hak politik setiap individu, Pak, ya. Mengawasinya seperti apa? Apakah memang ada sanksi tegas kalau memang mereka tetap nekat like, komen karena preferensi politiknya, atau seperti apa, Pak Aba? Iya. Jadi dengan SKB itu sebetulnya kan keterlibatan untuk pengawasan itu bukan hanya dari Kemenpan. Ya, jadi artinya akun-akun teman-teman ASN pun sebetulnya sudah bisa terdeteksi ya ketika melakukan proses itu. Makanya kita punya Satgas ya. Satgas itu nanti akan melaporkan ya
Yang kedua, mekanisme pelaporan ini tetap berjalan. Nah, dengan demikian maka kita juga meminta kepada masyarakat apabila ada ASN yang tidak netral ya atau menggunakan simbol-simbol tertentu, dia berafiliasi kepada kelompok tertentu, maka itu sebetulnya sudah bisa terdeteksi ya. Sehingga teman-teman tadi sebetulnya dari awal sudah bisa memahami itu. Jadi artinya Mas Andro nih ya, Mbak Sera, kita akan lihat nanti begitu mereka tadi walaupun ada beberapa akun kan nanti ada proses ya. Jadi ada proses verifikasi dan sebagainya. Jadi bisa saja ada orang lain yang menggunakan akun yang lain atau sebaliknya ya, dia menggunakan beberapa akun sebetulnya dia. Nah, ini kalau ditelusuri itu pasti akan ketemu. Nah, apalagi justru kalau ini sebetulnya memang yang paling kita lihat agak rawan sebetulnya persoalan itu. Tapi kalau dia persoalan menjadi anggota dan pengurus itu sebetulnya jelas dia bisa diberhentikan. Nah, dengan demikian maka ini karena punya dampak terhadap karir yang bersangkutan, ya karir yang bersangkutan, maka setiap ASN itu tadi punya fakta integritas. Ya, jadi kami pun di Kemenpan tanda tangan fakta integritas. Setiap kementerian lembaga juga menandatangani fakta integritas. Jadi para ASN itu sudah memahami resiko-resiko yang akan dia tanggung ya ketika melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku ya termasuk terkait dengan netralitas. Nah, netralitas ini karena isunya menjadi penting karena kita menjelang pemilu ya. Jadi artinya gerakan kita pun terpantau nih. Karena apa yang dilakukan ASN ini menjadi fokus perhatian terus ya. Apapun yang terjadi itu pasti menjadi fokus, apalagi kalau kita lihat tadi dengan jumlah yang cukup besar itu, apalagi belum lagi tadi ada P3K, ya ada PNS dan sebagainya. Dan bahkan nih Mas Andro, kita juga sudah melarang apa yang disebut dengan PPNPN, ya pegawai non PNS itu. Ya pegawai non PNS pun itu tidak boleh juga. Jadi bukan hanya PNS sebetulnya, bukan ASN saja. Ya sekarang yang mau kita integrasikan menjadi ASN gitu di beberapa instansi itu pun mereka harus taat terhadap aturan-aturan itu. Ya dan ini juga sudah dikeluarkan di tahun 2023 itu ya nomor 1 2023 esai kita bahwa termasuk ini juga berlaku bagi teman-teman yang PPNPN yang saat ini juga ada di instansi pemerintah. Jadi pendeteksian itu sudah dilakukan ya saat ini. Pasti teman-teman itu akan terdeteksi saat ini. Ya jadi kita sudah punya mekanisme untuk melakukan itu. Jadi teman-teman ASN itu diharapkan bisa menjaga netralitas ini karena ini bukan berdampak ya nanti khawatir bukan hanya kepada masyarakat tapi bagi karir ASN-nya sendiri. Jadi dia kalau dia sudah paham itu akan berdampak kepada sistem karir yang bersangkutan gitu ya, kepada masyarakat yang dilayani, tentunya mudah-mudahan ini akan menghindarkan para ASN kita dari tindakan-tindakan yang tadi yang tidak diharapkan di luar batas-batas peraturan perundang-undangan yang sudah kita tetapkan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Iya, Pak Abah, itu Mas Andro ya. Ini gitu juga ya. termasuk dengan diawasinya keluarga ASN atau juga ada misalkan ASN yang ternyata memiliki hubungan dengan salah satu partai politik atau pejabat-pejabat dengan adanya dalam pemilu 2024 ini akan juga seperti apa? Jadi ya makasih. Jadi kalau kebebasan itu kan milik semua warga negara ya, termasuk aparatur sipil negara. Jadi kalau dalam satu keluarga misalnya kakaknya, adiknya dia merupakan anggota partai politik tertentu atau calon tertentu ya, apakah di eksekutif maupun di legislatif. Nah si ASN ini tentunya harus bisa memposisikan diri ya, harus bisa memposisikan diri. Termasuk tidak boleh ikut mempublikasikan, mensosialisasikan, apalagi memperkenalkan adiknya, kakaknya, bapaknya, dan sebagainya. Jadi betul-betul teman-teman ASN itu harus bisa menjaga tadi, walaupun dia di dalam posisi keluarga, ya, atau kerabatnya dan sebagainya, dia sebagai individu harus bisa memposisikan diri. Ya. Karena kenapa? Yang dilihat itu bukan hanya kerabat, bukan hanya keluarga, tapi dia itu calon gitu ya. Ya. Nah, oleh sebab itu ASN itu juga diharapkan bisa memisahkan posisi dirinya dengan peran
apakah dia dari familinya, adiknya, kakaknya, dan sebagainya, itu dipisahkan antara dia sebagai keluarga dengan dia sebagai ASN. Gitu. Tapi kan kalau secara pribadi sih tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai ada publikasi dan sebagainya. Atau dia malah ikut tadi berkampanye, mempengaruhi dan sebagainya. Kalau itu sudah jelas nanti sanksi yang akan diberikan oleh teman-teman, oleh pemerintah kepada ASN kita. Apalagi ini sudah penetapan calon, ini lebih rawan lagi. Karena kenapa? Dia punya potensi lebih besar lagi, membawa orang, mempengaruhi orang gitu ya, sehingga bisa mendukung calon itu. Makanya bisa saja nanti ketika pemeriksaan tingkat hukuman disiplinnya bisa saja sedang atau berat, karena dia akan terjebak atau terlibat langsung ya di dalam proses politik. Karena apa? Nanti yang dilanggar itu adalah asas netralitas yang ada di Undang-Undang 20 2023 ya, kewajiban menjaga netralitas berdasarkan Undang-Undang 20 2023. Nah, di mana itu menjadi payung besarnya, ya payung hukum bagi kami ASN untuk tadi bisa menjadi pelayan publik yang adil, ya, melaksanakan kebijakan publik dengan baik dan menjaga NKRI sebagai perekat NKRI. Nah, ini jangan sampai tiga tugas dan kewajiban ASN ini ternodai oleh tadi ASN yang melanggar prinsip dasar netralitas. Terima kasih banyak Pak Abbas. Mudah-mudahan ini bisa membedakan teman-teman ASN itu. Penjelasan sangat komprehensif di Kabar Petang. Terima kasih Pak Abbas Subagja sudah bergabung di Kabar Petang dari pihak Kemenpan RB.